Alhamdulillah, alladzi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain wa ilaihil masir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ayuhan nas, ittaqullah fis sirri wal 'alan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim jalla jalaluhu wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid An-Nur Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, dalam mimbar yang penuh berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lantaran sampai dengan hari ini, alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang, sehat walafiat, diberi taufik dan hidayah, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah yang suci dan mulia, yakni melaksanakan sholat Jumat di Masjid An-Nur ini, dalam rangka kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar dan sadar bahwa dalam kehidupan kita ini harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Oleh karena itu patut kita syukuri, patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah badai Covid yang masih melanda ini, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup. Maka mari kita gunakan kesempatan ini betul-betul untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita ini selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan harapan, penuh dengan doa, mudah-mudahan kelak fi yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat dari baginda Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kaum muslimin, kami berwasiat, kami mengajak diri kami sendiri serta berwasiat dan mengajak para jamaah sholat Jumat rahmatullah, senyampan kita masih diberikan segala macam nikmat dan rahmat yang berupa umur, kesehatan dan kesempatan. Marilah betul-betul kita gunakan untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah atau apa saja yang telah diperintah oleh Allah, dan pula selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggalkan segala macam apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kaum muslimin, dalam mimbar yang mulia ini kami akan menyampaikan khutbah kami dengan topik pandangan Islam dalam menyikapi wabah atau menyikapi virus Corona 19 yang mengganas ini. Jamaah muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini sungguh umat manusia di belahan dunia, termasuk bangsa kita Indonesia, bahkan kota kita Surabaya tercinta ini, sungguh betapa umat ini disibukkan dengan adanya sebuah virus corona yang sangat mengganas ini. Di minggu-minggu terakhir dari bulan Juli ini, saudara-saudara muslim, betapa banyak saudara-saudara kita yang kembali kepada Allah, mereka mati dengan sebab
atau lantaran menderita virus COVID-19. Sebenarnya kaum muslimin, kalau kita pahami ini, dalam pandangan agama adalah wabah. Wabah ini yang menjadikan kematian manusia bukan hanya terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya terjadi pada saat-saat ini, tapi yang namanya wabah telah terjadi pada nabi-nabi zaman Bani Israel, artinya nabi-nabi terdahulu sebelum diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun pula terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada masa sahabat, pada masa tabi'in, dan pada masa al-ulama warasatul anbiya, yakni zaman sekarang. Maka bagaimanakah pandangan kita terhadap virus atau wabah yang telah menggejala di tengah-tengah kehidupan kita yang sungguh sangat menakutkan ini? Saudara-saudara muslimin, dalam pandangan Islam sebenarnya tidak ada sesuatu yang menakutkan. Apapun yang menjadikan sebuah kematian, dalam pandangan Islam tidak ada yang menakutkan. Karena Al-Quran telah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kurang lebih daripada maksud ayat ini, aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, pasti akan mengalami kematian atau dikejar dengan kematian. Walau kuntum, walaupun kalian fi burujin musyayyadah, ada berada dalam benteng yang paling kuat sekali. Karena kematian ini sudah merupakan kaidah bagi makhluk yang bernyawa yang ditetapkan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti mati, bukan hanya manusia, semua makhluk. Dan untuk manusia dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita telah tiba, ajal kita telah sampai yang telah ditetapkan oleh Allah, pada waktu kita ditulis dalam perut kita bikadri rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiran aw sa'idun, maka itu saudara-saudara, apapun yang diusahakan, yang kita ikhtiarkan, maka semua itu akan pada batas sebuah kematian yang tidak bisa terkirakan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana kita makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah di bumi, apalagi kita sebagai umat yang beragama Islam dan berwawasan ahlus sunnah wal jamaah dalam mensikapi takdir atau iradah Allah. Jamaah muslimin, dalam satu ayat tadi menerangkan bahwa di mana saja kita pasti mati. Semua yang bernyawa pasti mati. Apabila ajal kita telah tiba, maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat pun. Namun bagaimana kita menyikapi ini? Saudara kaum muslimin, jamaah rahimahullah, Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan segala macam hukum kausalitas. Ada hukum sebab dan akibat. Ahlus sunnah wal jamaah mempercayai bahwa adanya takdir atau iradah Allah ini adalah ada yang mu'allaq, ada yang mutlaq, ada yang masih tergantung, ada yang sudah dipastikan. Keduanya tidak ada satu makhluk yang namanya manusia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan, di mana, dan bagaimana kita mati. Kapan kita mati tidak ada yang tahu. Di mana kita mati tidak ada yang tahu. Husnul khotimah kita mati tidak tahu. Su'ul khotimah mati kita ini tidak tahu. Tulisan kita di perut ibu setelah mayang fi ruh bikat birizki wajali wa amali syakira usaidun, satu pun orang tidak ada yang tahu. Oleh karena itu Allah mengajarkan dengan kausalitas ini, hukum kausalitas ini,
sebab dan akibat inilah maka Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka akan kami beri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kurang lebih maksud ayat ini, Allah tidak akan merubah nasib kaum. Satu kaum tertimpa marah, bahaya, keblek atau apa saja nama jenisnya menurut ilmu kedokteran atau medis, yang jelas zaman-zaman terdahulu sudah ada yang namanya wabah dan menyerang kepada umat manusia. Maka di saat itu manusia tidak akan bisa mengelak, kecuali manusia itu pula yang akan berusaha untuk menghindari daripada wabah itu sendiri. Kata sehingga bangsa itu atau manusia itu sendiri yang akan berubah. Nah, sekarang kita ini sedang ada COVID atau virus atau wabah atau pagebluk bagaimana? Maka tentu sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain, yakni kita berusaha. Bagaimana dalam pandangan usaha ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, wala tulqu bi aydikum, jangan kau jatuhkan, kau hinakan atau kau rusak, kau hancurkan dirimu sendiri ila tahluka, kepada jurang kehancuran. Jadi kita ini jangan kemudian ketika ada virus kemudian kita sebuah popo jari Gusti Allah mati urip, popo jari Gusti Allah. Tidak boleh kita berpaham Jabariyah atau berpaham Qadariyah sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah ada di tengah-tengah. Kita berikhtiar, baru setelah ikhtiar kita tahu hasilnya. Kalau sudah mentok ikhtiar tapi hasilnya tidak ada, maka itu artinya memang Allah mentakdirkan. Kita tidak boleh berpandangan bahwa apa saja yang terjadi hanya karena kehendak Allah. Maka tidak boleh kita sudah tidak bekerja suge kak suge apa jadi Gusti Allah, pinter kak pinter apa jadi Gusti Allah. Ya tidak ada namanya kita ikhtiar. Atau juga demikian terbalik, suge kak suge loro wonge, selamat kak selamat loro wonge, di wong ikhtiar pasti selamat, TK ikhtiar pasti mati. Tidak ada yang bisa memastikan dalam konsep kehidupan kecuali hanya Allah. Tapi manusia harus berikhtiar dengan sedemikian rupa dan sedemikian susah payah dan dengan sebuah usaha tenaga. Jamaah muslimin rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar, rawahu Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah wa Imam Malik wa Tabrani. Rasulullah bersabda, la darara wala dirar, jangan kamu membahayakan dirimu sendiri, pun pula jangan membahayakan orang lain. Di sini saudara-saudara, menurut ilmu medis, para ahli, dan kita bertanya, ini juga perintah Al-Quran, kita bertanya kepada dokter, nur dokter, itu juga itu perintah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya, ahli virus, ahli penyakit. Secara terukur, saudara-saudara, keilmuan itu adalah dokter menyatakan kita harus berjarak. Kita harus pakai masker, ya pakai masker. Kita harus cuci tangan, ya cuci tangan. Tapi dalam pandangan ulama semua ini karena kita minta kepada Allah akan diberi. Di luar itu pula kita berusaha memperbanyak berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, tasbih sebanyak-banyaknya, hauqalah sebanyak-banyaknya, dengan harapan pandangan ulama mungkin dengan minta ampun kepada Allah, Allah menurunkan rahmatnya
sehingga kita diberi keselamatan. Jadi seimbang pandangan itu antara pandangan para ulama dan juga pandangan para ahli bidang medis. Tidak bisa Pak bisa satu-satu. Di YouTube itu begini. Wow, pakai masker Pak, gak penting. Wong mulut kok ditutup, ini biasa. Buat apa wong sholat itu pakai dijarak? Buat apa kita pakai segala macam? Cukup berwudu. Kalau begitu, semua penyakit ini tidak ada. Cukup dengan kita membaca Al-Quran, berzikir, bersuci, semua penyakit sudah tidak ada. Kalau benar itu di dalam masjid semua bisa menyebabkan penyakit. Tidak ada orang mati, kemudian orang sakit dibawa ke rumah sakit, bawa saja ke masjid. Di semua banyak orang. Jamaah muslimin, jangan tersesat. Kita harus ada mengambil tengah-tengah. Islam itu seimbang, wasatiyah di tengah-tengah. Terlalu ke kiri jangan, terlalu ke kanan jangan. Terlalu percaya kepada dokter menyampaikan Al-Quran jangan, tapi terlalu kepada keimanan sehingga menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah lewat para dokter juga jangan. Jamaah muslimin rahmatullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wafirra minal majdumi kama tafirru minal asad, rawahu Bukhari. Larilah kamu dari majdum, penyakit yang menular, penyakit yang ganas, sebagaimana larinya kamu dari harimau. Kalau ini saudara-saudara, riwayatnya saja rawahul Bukhari, berarti hadisnya akan sahih. Sepakat para ulama dari aliran apapun, paham apapun, kalau sudah rawahul Bukhari hadisnya sahih. Kalau ini betul-betul sudah sahih, maka ini bentuk daripada ikhtiar kita. Makanya kita ada hadis lagi yang menjelaskan dipadu dengan hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Rawahu Tabrani. Apabila kalian mendengar penyakit yang ganas menular, dalam bahasa ini penyakit umum, bi ardin pada satu wilayah bumi, di satu tempat, di satu desa, di satu kota, fala tadkhuluha, jangan masuk ke tempat itu. Tetapi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, apabila kalian sudah di situ, berada di situ, maka fala takhruju minha, jangan kamu itu pergi keluar dari tempat itu, karena virus mungkin lagi menempel pada diri dan akan menyebar ke mana-mana. Kalau kamu di luar dengar di situ daerah ada virus, jangan masuk, karena barangkali dengan masukmu itulah Allah akan menakdirkan kamu terkena virus di tempat itu. Tapi apabila kamu sudah dari situ, juga jangan keluar, barangkali Allah menakdirkan dengan virus yang ada di situ kamu keluar, menyebar kemana-mana, membawa bencana kepada yang lain, bukan hanya dirimu sendiri. Jamaah kaum muslimin, dengan demikian maka kita harus di tengah-tengah. Marilah kita di dalam mensikapi ini secara dewasa, secara ilmiah. Pandangan kita adalah kita berpandangan terhadap virus Corona 19 yang sekarang lagi mengganas ini. Yang pertama, kita juga percaya kepada medis, apa harus kita ikuti, dan juga percaya kepada ulama, banyak berzikir dan berwirid memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian kita tidak ada salahnya, bahkan harus mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah, yakni kita atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak umur, keluarga kita diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah, dijauhkan dari virus corona, dan mudah-mudahan pula apabila kita betul-betul sudah berusaha dan karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum wa bil ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wahid samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa مسلمون اعلموا ان الله شديد العقاب واعلموا ان الله شديد العذاب وقال من نزل القائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض عنا وارض برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوانا ويقضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وعفونا والمسلمين وارنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم طول امورنا واصلح سادنا ونور قلوبنا واحسن اعمالنا ووسع ارزاقنا وثبت ايماننا واحسن اخلاقنا بفضلك انك على ما تشاء قدير. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واغفر عنا الولاء والبلاء والوباء والمشاوش والمكان الذين هذا خاص ومن سائر الهدى المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى